Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast RRI Kendari. Gimana kabarnya? Semoga kabar hari ini baik, sehat, dan juga bahagia. Kemarin kita udah podcast sama narasumber-narasumber yang kece. Ada penyanyi, ada juga dari kreatif industri ya, ada juga dari e-sport dan lain-lain. Hari ini podcastnya spesial banget nih, karena kita ngomongin tentang satu hal, yaitu healing yang seger ya di Kota Kendari. Langsung aja kita sambut narasumber Dimas di pagi hari ini. Ada Pak Basorani selaku GM dari Villa Tanjung Tapulaga. Gimana kabarnya Pak Baso? Alhamdulillah sehat masih Mas. Gimana tadi pas kesini? Jauh banget ya dari Tapulaga ke sini. Jarak lumayan dari ya. Tapulaga ke sini cuma 15 menit. Cuma. Tapi jauh. Sehat ya. Alhamdulillah. Sehat Mas. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat, bahagia. Saya pakai hijau karena kalau misalnya saya pakai hijau itu berarti hati saya lagi bahagia. Oh iya, jadi ketahuan ya. Karena mau diajak ke villa. Iya. Gitu. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan podcast atau kita dalemin tentang Villa Tapulaga ini, Pak Baso, saya ada pertanyaan bridging dulu nih. Boleh. Pertanyaan titipan. Siap. Mohon dijawab ya. Jadi villa ini kan kalau misalnya kita bicarain di mana-mana ya, di Kendari atau di mana-mana, villa itu pasti rame, dikunjungi sama warga-warga sekitar atau warga yang dari luar kota gitu. Pas hari libur juga. Mereka itu sebenarnya healing atau cuma buat konten aja? Jadi kalau wisata, apalagi di Tapulaga, itu kan konsepnya memang healing awalnya. Betul. Jadi kita buat villa itu bukan sebenarnya untuk komersial awalnya, tetapi karena permintaan banyak, ya dikomersialkan lah. Termasuk salah satu sekarang yang paling hit itu adalah hits itu ya, pada saat ini itu di Lagunnya. Karena itu berhadapan langsung dengan Pulau Bokori. Oh iya betul. Pulau Bokori ya, siapa sih yang tidak kenal Pulau Bokori? Tahu dong, pasti tahu semua ya. Dan kebetulan kita posisinya masih di atas laut, jadi kalau kita mengambil take picture begitu, video itu sangat masuk, dan foto-foto juga sangat eksotik lah. Apalagi kita ngambil di pagi hari dan sore hari. Iya. Itu asik loh. Lebih asik lagi kalau misalnya kita tadi di sana ya. Iya betul. Tapi nggak apa-apa, ini spesial banget. Ya, dengan bangga ya. Oke, makasih. Pak Baso ini buat ngomongin tentang ekonomi kreatif, khususnya di akomodasi villa ya. Sebagai penunjang ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara. Ngomong-ngomong soal Villa Tapulaga nih, yang Dimas tahu nih ya, Pak Baso, itu kan banyak yang bilang Villa Tapulaga. Tapulaganya kayaknya banyak deh, ada Tanjungnya, ada Villa Cahaya Tapulaga ya. Boleh dijelasin nggak ke penonton podcast? Kalau villa, kalau di sana memang sementara ini pengembangan villanya cukup lumayan besar dan cukup banyak yang sudah buka. Kalau untuk Villa Tanjungnya cuma kita, Tapulaganya yang banyak karena kita memang berada di desa Tapulaga. Makanya kita eksplisitkan masuk ke Tapulaganya, nama-nama villanya. Kalau Cahaya sama Villa Tanjung Tapulaga itu satu manajemen, satu owner. Satu owner, jadi ya nggak apa-apa lah sama-sama. Kalau untuk yang lain juga karena memang benar-benar berada di desa Tapulaganya. Area lokasi daripada pengembangan wisata untuk area sana itu di Tapulaga memang lebih dominan. Jadi orang kalau mau ke sana atau image-nya orang kalau Tapulaga itu identik dengan villa-villa. Dan itu insya Allah sementara ini kita juga lagi usulkan ke pihak desa dan ke kabupaten untuk dijadikan desa wisata. Asik, amin. Karena di sana memang hampir setiap tahun ada villa baru. Ada villa baru? Ada villa baru setiap tahun. Dan ini tetangga kita juga sudah membuka akhir Desember ini. Pengusaha besar salah satu pengusaha besar di Sulawesi Tenggara, dia sudah mau buka akhir tahun. Dan saya tanyakan kemarin ke beliau, pemiliknya, ya kita mau pakai untuk acara-acara kantor dan acara tahun baru terutama. Jadi sangat luar biasa pengembangan untuk di daerah Tapulaga, terutama untuk villa. Sekarang ini di Tapulaga ada sekitar 12-an villa.
Jadi di satu di lingkup satu itu ya? desa, Ya? Satu desa. satu Oke, desa. oke. Dan itu memang berdekatan karena bisnis sekarang itu mas, bisnis pariwisata dan hotel villa itu harus berdekatan, nggak boleh jauhan. Oh iya. Jadi sekarang ini fenomena bisnis, kalau dulu ya, dulu itu fenomena bisnis kita itu harus berjauhan karena tidak mau bersaingan dengan tetangga begitu. Nah saat ini fenomena itu dibalik. Jadi setiap bisnis itu harus berdekatan. Hotel, rumah makan, villa termasuk villa juga itu harus berdekatan karena pada saat orang datang untuk menginap atau untuk mencari tempat untuk istirahat, dia tidak jauh lagi untuk ngambil jarak untuk sampai ke tujuannya. Betul. Jadi pada saat saya datang di Villa Tanjung Pelaga, full, umpamanya saya pindah ke hotel villa sebelah masih ada, jadi tidak mengeluarkan tambahan biaya. Sehingga secara ekonomi bisa membantu dari pihak pengguna wisatanya, terutama pengguna yang mau mengambil waktu istirahat di villa atau di tempat penginapan. Siap. Wow, luar biasa ya. Jadi yang saya tangkap ternyata Tapulaga itu sebuah desa wisata yang isinya tuh full tempat akomodasi banyak hiburan, akomodasi gitu ya. Cakep. Kalau misalnya kita ngomongin lagi tentang Villa Tanjungnya ini, Villa Tanjung Tapulaga, Pak Baso. Boleh sharing nggak kapan sih pertama kali berdiri sampai pengembangannya hingga sebagus ini sekarang? Boleh sharing nggak? Tahun kita mulai pembangunan itu di tahun 2021 ya. Itu setelah COVID ya? Sementara. Oh iya. Awal 2021 itu kita bangun di bagian darat dulu. Makanya bagian darat itu ada 2 villa yang besar. Itu kita bangun karena awal-awal itu tidak ada orang yang berani mau ke sana. Karena itu katanya tempat buang jin begitu. Karena itu hutan benar dan itu pohon-pohonnya besar sekali. Dan kalau ke sana kita masih kaki kita itu tenggelam sampai lutut karena lumpur. Nah, inisiatiflah kita untuk merelokasi suatu lokasi site di sana sehingga jadilah sekarang ini. Itu dan pengembangannya itu kita lebih banyak pengembangan itu di 2002 dan 2023. 22 dan 23. Itu ekspansinya cukup besar karena kita sudah membangun di luar Villa 2 itu yang di daratnya kita sudah bangun di laut, di atas laut. Dan alhamdulillah sementara ini kita juga lagi mengusahakan izin KPPRL-nya, izin pembangunan di laut itu bisa terbit. Karena memang awalnya kita tidak tahu kalau izin di laut itu ada juga. Kirain dia darat aja, IMB, kalau di lautnya ternyata ada juga. Makanya sementara ini kita finalisasi dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Dan mudah-mudahan 2-3 bulan akan datang sudah terbit. Amin. Biar bisa makin mengembangkan Tanjung Tapulaga ini ya gitu. Kalau misalnya aku sebenarnya penasaran sih Pak Baso nih, kayak dari 2022 sampai 2025 sekarang itu kan kurang lebih ada sekitar 2-3 tahun untuk pembangunannya ya. Dulu tuh yang jadi ikon itu ada perahunya. Ada perahunya gitu menghadap ke laut gitu. Tapi sekarang katanya udah direlokasi. Iya, direlokasi. Oke. Jadi spot yang paling jadi favorit para pengunjung tuh saat ini pindah kemana? Saat ini kita kebetulan ada Lagun namanya. Lagun ya. Lagun itu memang untuk foto taking, kalau kita mau foto taking di situ juga lumayan bagus karena agak terbuka. Apalagi suasana lagi pasang airnya lagi pasang, itu pasti lebih enak lagi. Karena ada percikan-percikan ombaknya, derur ombaknya. Terus kalau kita mau healing di sana benar-benar pagi atau sore. Pagi atau sore karena waktu itu adalah waktu yang paling tenang untuk bisa healing atau ngambil foto. Dan beberapa hari kemarin kita ada tamu yang memang untuk foto taking untuk wedding. Wih, cakep. Ya, untuk pre-wedding ya. Pre-weddingnya situ mereka adakan ada 3 couple. Dan kita berikan untuk mereka karena salah satu tujuan kita juga bahwa itu bisa dinikmati orang, tidak ada cover charge masuknya. Walaupun mereka minta nggak apa-apa Pak saya bayar, tapi karena kita juga ada sisi lain daripada bisnis, ya mungkin dengan begitu mereka akan kenang kita juga.
Ternyata ngambil foto ini waktu pre-wedding itu di Villa Tanjung Tapulaga. Dan mungkin setelah menikah bisa cepat dapat omongan. Amin ya, sekaligus honeymoon di situ ya. Tepuk tangan dong, wow. Jadi pemirsa podcast hari ini, Villa Tanjung Tapulaga itu nggak cuma buat healing doang, tapi juga bisa dipakai buat pre-wedding. Catet ya. Catet. Yang belum. Yang belum. Saya mungkin ya. Tadi kan Pak Baso bilang, best time untuk healing di Tapulaga, di Tanjungnya ya, itu di pagi atau sore hari. Kalau malam gimana Pak? Kalau malam suasananya memang agak gelap karena itu area belum banyak lampu ya. Belum lampu. Tetapi kalau pagi kebetulan kalau kita stay di dermaga itu kita pas lihat sunsetnya, sunrise-nya. Sunrise-nya. Itu asli bagus karena kita mulai itu jam 4:30 itu sudah mulai naik, jam 5, 5:30 itu muncul. Bagus sekali. Best time, best view, best moment. Cakep sekali emang Villa Tapulaga ini ya. Tapi kalau misalnya tadi kita kan udah ngomongin lagun dan sebagainya ya. Nanggung kalau misalnya ngomong satu fasilitas doang atau ya. Coba kita ngomongin tentang fasilitas yang kiranya jadi favorit juga atau yang bisa diberikan sama Villa Tanjung Tapulaga. Karena animo masyarakat yang cukup lumayan bagus ya. Sehingga kami dari manajemen itu menginisiasi untuk penambahan beberapa fasilitas Mas Dimas. Jadi salah satunya yang dulunya kita karaoke ruangan untuk gazebo kita jadikan kamar saat ini. Nah, saat ini kamar kita yang dulunya cuma 10, ini sekarang jadi 19 kamar untuk di fasilitas di total kamar ya. Total kamar yang ada di sana sudah 19. Jadi kita ada, kalau untuk villa kita kebetulan ada 2 villa yang besar masing-masing 5 kamar. Terus jadi itu sudah 10, terus kita ada namanya bungalow itu juga masing-masing 1 kamar jadi 5 kamar. Nah, kita ada lagi tambahan, ada 4 kamar lagi. Jadi sekarang total kamar yang ada di Villa Tanjung itu sudah 19 kamar. Rencana kita ekspansi ke depannya itu ada bisa sampai 30 kamar. Amin. 2026 ya. 2027 lah. 2027. Amin. Karena sekarang saat ini kita banyak tamu yang datang untuk meeting. Jadi mereka kalau meeting kan paling 1 kamar berdua. Nah, itu yang jadi target pasar kita ke depannya. Walaupun mungkin ada beberapa dinas yang tidak terlalu mengentorkan untuk meeting lagi, tetap masih banyak yang. Jadi sekarang ini dinas beberapa instansi itu bukan meeting lagi tapi healing. Jadi kalau meeting kan mungkin dalam ruangan, ini sekalian dengan game-gamenya segala macam termasuk juga itu tadi setiap pagi mereka berada di area-area tertentu hirup udara yang sangat segar. Dan saya yakin kalau di Villa Tanjung Tapulaga itu pasti sangat bagus untuk healing di pagi hari. Karena udaranya sangat bersih, termasuk juga sore hari. Sore hari itu jam 4 itu udara sangat bersih di sana. Karena tidak ada polusi, tidak ada polusi udara ya terutama, asap apa segala macam itu bebas di sana. Sehingga yang kami suggest-kan ke tamu-tamu kita itu kalau mau datang pagi hari atau datang di sore hari. Karena kalau siang hari mataharinya 2 di sana. Agak hot ya. Lumayan hot Mas. Very hot. Lumayan hot Mas Dimas. Karena memang panas dari air laut dan panas dari atas juga akan tabrakan. Jadi tapi kalau pagi dan sore hari is the best time to visit to healing dan visit to Villa Tanjung Tapulaga. Selain bungalow, selain tadi ada fasilitas yang menunjang untuk kita healing, melihat sunrise, banyak ayunan-ayunan juga, ramah anak ya istilahnya ya. Ada nggak sih kayak, pasti kalau misalnya aku nih dari luar kota ya, Pak Baso, pasti nyari villa itu nggak ada kolam renangnya. Ada kan ya? Ada. Jadi villa besar kita itu ada 2, itu masing-masing ada kolamnya, kolam renangnya. Terus kita juga ada kolam yang agak besar untuk umum. Untuk umum itu cuma 30.000. Untuk yang dewasa 20.000 untuk yang anak-anak. Nah, itu termasuk kita ada restoran, Mas Dimas. Jadi salah satu kelebihan kita karena kita ada
restoran, sehingga tamu bisa datang untuk makan saja, minum, atau mau datang berenang itu boleh. Jadi mungkin kalau teman-teman villa yang lain itu cuma kamar tok, kalau kita memang agak komplit dari segi fasilitas. Kenapa kita buat seperti itu, Mas Dimas? Karena kadang-kadang orang datang itu tidak mau repot lagi, tidak mau repot bawa makanan dari rumah, kemudian cuma datang ya tadi itu. Kalau healing kan kita tidak mau direpotkan dengan hal-hal yang remeh-temeh begitu, yang ya, kalau sudah ada yang sediakan ngapain kita bawa lagi? Betul. Pengennya bawa badan aja. Iya, bawa badan, bawa uang maksudnya. Bener. Ya. Dompet tebel. Iya. Harus bawa dompet tebel. Nggak usah, karena di sana murah-murah, Mas. Oh iya. Ya, murah-murah. Jadi harga untuk nasi goreng itu cuma 35 ribu. Serius, sudah kenyang nih. Serius. OTW ya. Ayam goreng itu cuma 40 ribu sudah komplit. Sudah komplit. Terus ada beberapa yang tidak terlalu mahal, tapi sekarang ini animo orang untuk berbelanja di sana cukup besar. Untuk datang, apalagi sore hari. Mas Dimas kalau mau datang, sore hari datang, lihat kreditnya pasti kredit pada saat sore hari. Ramai banget ya? Ramai banget. Ramai. Gak kebagian spot dong saya nanti. Ada spot tempatnya untuk ngambil foto yang area dermaga. Dermaga itu yang pas keluar, apalagi ada apa ya, di sana juga ada beberapa biasanya ada tamu-tamu yang membooking jet ski atau banana boat atau donut boat itu, atau boat untuk ke Bokori, itu juga bisa kita fasilitasi. Oh iya? Bisa. Berarti jadi mamanya saya mau naik jet ski, Bang Dimas mau jet ski nih, kita bisa fasilitasi. Kemudian mau ke Bokori bisa difasilitasi. Kemudian mau banana boat juga ada. Banana boat sama donut boat juga ada kita punya. Nah, sementara ini kita juga akan ada penambahan untuk kayak. Jadi kayak untuk yang berdua. Oh. Jadi bisa. Seru banget. Jadi kalau Mas Dimas datang dengan pasangannya, insya Allah nanti. Amin. Nah, itu bisa berdua mengayuh. Mendayung ke tengah sampai Pulau Bukori itu kan. Bisa. Kalau pagi hari bisa sampai. Karena pagi hari kan air lagi. Kita kemarin coba sampai ke Bukori bisa. Untuk dayung dengan pakai kayak gitu, berdua tapi. Jadi kalau capek satu berarti gantian ya. Itu sampai Bokori itu butuh waktu 15 menit sampai. Oh iya kan? Ke sebelah. Saya kira sampai 45 menit. Ya, 15 menit sampai. Siap, ya mungkin karena yang dayung juga pemain kano. Kayak Pak Baso yang dayung ya. Waduh. Kano, jago. Jadi lebih cepat nyampainya. Kalau untuk kita pakai boat ke sebelah itu cuma 5 menit sampai ke Bokori dari dermaga Villa Tanjung. Semua fasilitas sudah disebutin tadi. Dan juga satu hal yang paling menarik buat saya adalah tadi penambahan fasilitas supaya orang-orang tuh nyaman. Betul. Ngerasa ternyata di Tanjung Tapulaga ini saya merasa kan rumah nih ya. Merasa seperti rumah, semua fasilitas sudah disediain, saya tinggal bawa dompet yang tebel, bawa duit, bawa pasangan. Itu juga ya. Kapan Mas? Besok, hari Minggu ya Pak. Siap, boleh. Nah, kita ngomongin tentang ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara nih Pak Baso ya. Kalau misalnya kita bicara kreatif, setiap pelaku ekonomi kreatif pasti kan punya ciri khas masing-masing gitu. Betul. Ya. Dan kreativitas yang paling sering banget diapresiasi sama para pengunjung dari Villa Tanjung Tapulaga ini apa kalau boleh tahu? Kalau sebenarnya apresiasinya sebenarnya kita belum ada untuk salah satu kreativitas kita untuk menjadikan ekonomi kreatif, tapi kita akan membantu. Jadi kami juga ada selalu melakukan training. Jadi kita adakan sebulan sekali itu kita adakan pelatihan khusus untuk ibu-ibu di area desa. Area desa. Mereka datang, terus kalau mereka sudah ada produknya, kita yang diajari malah bikin produk itu. Tapi kalau mereka belum ada, chef kita yang akan ngajarin mereka untuk buat olah-olahan, terutama olahan ubi, olahan pisang, olahan yang tidak terlalu besar biaya produksinya. Sekarang ini ada yang sementara masyarakat sana itu lagi bikin samosa. Samosa itu ya kayak snack lah.
tetapi isiannya agak ada ayamnya di dalam. Nah itu sementara kita training. Nah itu sudah berjalan 3 minggu, 3 minggu tiga pertemuan ya. Dan sekarang ini mereka sudah produksi dan kita yang jual di villa. Jadi kalau mereka yang buat produksinya, kita yang jualkan. Jadi namanya satu kelompok ini ada 3 orang bisa produksi 300. Berarti minggu ini yang 300 dulu habis lagi baru kita hubungi lagi yang kelompok yang lain. Jadi kita ada 5 kelompok masing-masing 3 orang, berarti kan 15 orang. Nah, itu yang kami berdayakan untuk ibu-ibu area sana. Samosa sekarang itu lumayan besar orderan pesanan. Karena ada juga teman yang order sama kita itu bisa sampai 10.000. Wow. 1 bulan. 1 bulan. 10 pieces ya. Yang kayak segitiga itu kan segitiga, ya? Iya, saya itu tahu. ada teman yang, dan itu kita pakai tenaga dari tim Tapulaga ini. Oh my God. Itu jadi pemberdayaan sebenarnya Mas. Pemberdayaan untuk masyarakat sekitar. Dan karyawan kita pun juga itu semua dari sana. Cuman saya yang dari luar. Oh iya, sama ada asisten manajer 1. Iya. Yang lainnya dari Desa Tapulaga, dari Lepe dan Bukori. Desa Bukori. Jadi pemberdayaan masyarakatnya kita kita pergunakan tenaganya untuk di villa, untuk ekonomi kreatifnya, untuk kreativitasnya, terutama kita pakai ya produk yang kita trainingkan, terus dia kita beli ke mereka, tinggal berapa biaya yang harus kita belikan untuk produk itu. Dan sekarang ini sudah jalan sih, sudah jalan. Nah, sekarang ini kita lumpia lagi. Kebetulan Samosa lumpia. Dan itu lumpia belum pernah ada yang buat. Di sini? Di Kendari belum ada lumpia seperti itu. Ini sementara kita mungkin next setelah ini masih ada pertemuan 1 kali untuk samosa. Nanti mungkin awal Januari kita akan masuk ke lumpia. Lumpianya ini belum pernah ada yang merasakan di Sulawesi Tenggara. Wes, cakep. Ya. Dan ini lumpia tidak. Ini sebenarnya produk luar. Ini tapi dulu waktu sebetulnya saya punya chef dulu dari Swiss. Mengajari saya untuk bikin lumpia itu. Dan ternyata saya ke Semarang, ke Makassar, ke Kendari, belum pernah dapat lumpia seperti itu. Beda sama lumpia Semarang kah? Beda. Dan ini lumpia spesial. Jadi isiannya juga sangat spesial. Banyak sekali isinya, tapi memang enak. Kalau kita makan itu lumpia yang lain kita lupakan, Mas. Gitu ya? Ya. Saya nggak mau pulang berarti kalau misalnya saya udah nyobain lumpia di sana ya. Saya ke sana buat cobain lumpia doang loh, Pak. Lumpianya belum saat ini karena belum kita ya? Januari awal. Januari ya? Minggu kedua kita mulai training. Siap. Oke. Tepuk tangan dong. Ternyata Villa Tanjung Tapulaga itu nggak cuma jadi spot buat ekonomi kreatif ya di kisaran pinggir laut gitu, jadi akomodasi lokal, tapi juga ada pemberdayaan warga di dalamnya. Itu salah satu pertanyaan mau saya tanya, ternyata udah terjawab. Ini keren banget, Pak. Satu yang harus dicontoh sama banyak pelaku ekonomi kreatif ya. Saat ini karyawan kita untuk semua villa itu kita lah yang paling banyak. Ada sekitar 20 orang karyawan lokal kita pakai. 20 orang lah ya karyawan lokal. Ya mungkin juga karena fasilitas kita agak banyak, terus lokasi kita mungkin yang juga salah satu yang terbesar untuk saat ini. Betul. Memungkinkan memang untuk merekrut beberapa karyawan, terutama karyawan yang berada di sekitar. Banyak di sana janda, Mas. Janda yang butuh pekerjaan, yang mungkin ditinggal sama suami tidak ada penghasilan apa-apa, sehingga mereka butuh untuk bisa menghidupi keluarganya. Kan biasa kalau di daerah-daerah begitu, Mas, biasa kan suaminya melaut, ada apa-apa di laut, tenggelam kayak atau apa, jadi janda lagi istrinya. Nah itu lagi yang kita di sana, Mas, kita berdayakan. Siap. Pemberdayaan itu yang memang pada saat awal kita buka, itu kita sudah komitmen bahwa pemberdayaan masyarakat itu jadi hal yang utama, hal yang pokok yang harus kita lakukan. Karena siapa sih yang akan membuat mereka bisa survive di kehidupannya kalau bukan kita yang punya bisnis di sana. Jadi pada saat kita buka, itu hal yang pertama yang kita jadikan acuan
dan prioritas pada saat perekrutan karyawan. Cakep. Iya, Mas. Ini menarik banget loh, pemirsa podcast, bahwasannya kalau misalnya yang saya tahu ya di beberapa tempat nih di luar kota ya, bukan cuma di Kendari, orang itu biasanya ngerekrut orang-orang yang memang berpengalaman di bidangnya. Tapi Villa Tanjung Tapulaga ini luar biasa. Mereka memberdayakan para masyarakat lokal, dikasih pelatihan tadi banyak pelatihan supaya bisa tidak cuma menghidupi kehidupannya aja, tapi juga menghidupi keluarganya. Ngomong-ngomong tentang masyarakat nih, wah, pasti masyarakat punya dikasih impact yang baik ya dari adanya villa-villa di situ ya. Tapi pernah ada masukan khusus nggak yang diterima secara personal gitu? Tolong adain ini dong, tolong ajak ini dong, atau tolong apalah gitu. Sebenarnya nggak ada. Oke. Jadi cuma kita yang inisiatif. Jadi mereka itu tidak ada masalah. Kamu rekrut orang dari luar nggak ada masalah. Tetapi karena inisiasi kita, kenapa sih kita tidak ngambil mereka aja? Terus untuk yang datang ngereng-ngerengnya nggak ada. Jadi di sana itu mungkin karena pemerintah desanya itu sangat mendukung pariwisata. Sehingga beliau juga menyarankan keluarganya bahwa daerah kita daerah wisata, maka kalian tidak boleh berbuat sesuatu yang merugikan area tagline-nya itu bahwa ini daerah wisata nih, berarti kalian harus ngikut mensukseskan siapapun owner yang masuk di sini, dukung mereka, kalau ada apa-apa support mereka juga. Tapi kalau misalnya dari pemerintah sendiri ada support kah untuk Villa Tanjung? Pemerintahnya sangat support. Jadi malah Pak Desa itu, pemerintah desa kita di sana, itu malah kalau ada tamu-tamunya yang dari mana begitu, ditaruhnya di sini. Itu. Karena mungkin ya kalau datang siang kan cuma merokok minum kopi, snack-snack makan siang cuma tempat kita yang ada. Kalau tempatnya nggak ada. Jadi itu salah satu ya, kemarin kita juga ikut di Konawe, acara dari pemerintahan desa Kabupaten Konawe, kita juga ikut terlibat dalam situ. Dan itu juga melibatkan ibu-ibu yang tadi yang kita sudah beri pelatihan ya. Beri pelatihan. Cakep. Keren banget, sekali lagi tepuk tangan dong. Wow, ngomongin tentang bagaimana cara mengembangkan usaha sebagai pelaku usaha kreatif nih, Pak Baso. Pernah ada kolaborasi nggak? Mungkin sama kreator kah? Atau sama artis mungkin, sama pejabat yang dipromosiin gitu? Gimana? Benar. Kalau pejabat pasti. Terutama yang berkaitan dengan kepariwisataan. Jadi kami undang itu beberapa kadis yang kalau kepala dinas yang datang atau sekretaris bendahara kan biasanya pengaruhnya di lingkup dinasnya ini kan cukup kuat. Nah, kami undang mereka. Termasuk saat ini kami sementara mau menyurat ke Pak Wagub. Pak Wagub, untuk bisa hadir datang ke Villa Tanjung Tapulaga karena beliau kan juga adalah ketua PHRI yang membawahi kita secara organisasi, asosiasi yang membawahi kita. Nah, beliau belum pernah ke sana. Saya sudah telepon beliau. Beliau insya Allah akan berkenan jika ada waktu. Kebetulan beliau memang sangat konsen dengan pariwisata. Jadi alangkah bagusnya daerah-daerah yang memang jadi tujuan wisata beliau kunjungilah supaya bisa dipromosikan juga. Dan beliau kalau promosi, Pak Wagub ini kalau promosi gila-gilaan memang. Pasti saya setuju. Kalau masalah pariwisata juga beda banget ya. Makanya kalau untuk saat ini ya ke Pak Kadis Pariwisata Provinsi, Kota Kendari, Konawe, Kolaka Utara, Konawe Utara itu sudah kita ajak kolaborasi, Buton Utara. Itu Buton ya, terutama Buton itu sama Babao itu kita sudah kolaborasi. Tapi kepikiran nggak untuk sekarang kan zaman digitalisasi, zamannya anak muda, banyak banget ngundang influencer. Sudah. Gimana respon mereka dan respon masyarakat sekitar? Kebetulan kami ada di lingkungan itu, di lingkup komunitas itu. Jadi akan ada sesi untuk khusus buat mereka untuk datang dan menikmati fasilitas yang ada di Villa Tanjung Tapulaga. Saat ini kami belum bisa hadirkan teman-teman itu karena mereka masih pada sibuk. Mungkin awal-awal tahun akan kita ajak mereka untuk sekali lah mencoba fasilitas yang ada di sana. Saya juga boleh loh dia. Boleh nanti datang. Betul. Boleh. Jadi
mereka sudah banyak yang datang, sudah ada beberapa juga yang kita kolaborasi kemarin, karena kita tidak bisa berdiri sendiri sekarang Mas Dimas. Jadi influencer itu salah satu bagian marketing terdepan saat ini. Ya, setuju. Ya, karena mereka punya akses yang cukup luas ke masyarakat, sehingga perlu dilibatkan dalam setiap sesi bisnis. Oke, setuju. Ya, jadi bisnis apapun yang melibatkan teman-teman yang penggiat media sosial, itu pasti akan maju bisnisnya. Amin ya. Benar. Termasuk dengan Villa Tanjung ya. Amin. Benar. Jadi kami memang ada sesi. Kami sudah budgetkan untuk tahun depan bahwa untuk sesi dengan teman-teman influencer dan penggiat sosial media itu akan kita buat sendiri nanti. Cakep. Ya. Sebenarnya tahun ini cuma saya kontak beberapa teman, mereka kayaknya berhalangan. Ya. Mereka sampaikan bagaimana kalau tahun depan Pak. Oh boleh. Amin. Siap. Ngomongin tentang dunia bisnis, pastikan kalau misalnya jadi pengusaha pengennya usaha atau bisnisnya, apalagi secara ekonomi kreatif ini bisa naik kelas. Betul. Kalau menurut Pak Baswa sendiri, memungkinkan nggak sih maksudnya dari Villa Tanjung, Tapulaga sendiri atau di sekitarnya itu bisa naik kelas seperti UMKM atau pengusaha-pengusaha lain? Karena segala sesuatunya itu harus mulai dari kecil Mas. Karena kalau kita langsung jadi besar itu akan cepat jatuh. Ya juga. Betul. Bisnis apapun itu, ya berkaca ke bisnis orang besar, mulainya dari kecil-kecil. Setuju. Ya kita rokok Sampurna lah, mulai dari toko kecil terus sampai sekarang jadi produsen terbesar salah satu di Indonesia. Nah itu, jadi kalau kita mau tetap eksis di bisnis, itu kita harus mulai dari bawah dulu. Karena kalau tidak kuat pondasi kita dalam berbisnis, maka itu akan cepat tergerus dengan waktu. Termasuk juga kita jangan terlalu explore di awal. Jangan explore di awal. Jadi kayak gini Mas Dimas. Kadang-kadang kita ini ngambil penggiat sosial datang ke tempat kita pada saat buka. Kita itu sebenarnya belum terlalu siap. Dari produk, dari pelayanan, dari apapun itu. Kita belum terlalu siap. Terus ini dipublikasikan secara luas. Karyawan kita belum siap sama sekali. Produk kita juga belum stabil. Sehingga itu membutuhkan waktu. Kalau saya sih butuh waktu dulu. Biarkan dia berlahan. Karena pada saat orang datang terus pasti akan banyak yang komplain. Iya, setuju. Kalau ini lagi booming, lagi naik nih, terus banyak orang yang komplain, atau pasti akan jatuh. Iya juga. Yakin 100% akan jatuh. Jadi gini, saya datang tanpa pemberitahuan dari sosial media. Terus saya makan atau menggunakan fasilitas di tempat apapun, termasuk di Villa Tanjung Tapulaga, saya akan merasakan sendiri ketidakpuasan. Tetapi pada saat orang yang punya pengikut yang banyak berkomentar tentang itu, maka habislah bisnis kita. Dia berkomentar satu orang, itu bisa dilihat sampai 1 juta orang. Karena dia influencer. Betul. Nah, makanya saya sampaikan juga ke teman-teman, kalau kita ada saya bilang kalau kalian mau berbisnis, jangan bisnisnya terlalu cepat naik. Karena cepat jatuh. Dan jangan ngambil porsi yang terlalu besar di sisi media sosial. Di media sosial. Awal. Tapi kalau berlahan, namanya kita lihat nih, ini produk ini bisa dijual nih. Nggak apa-apa, produk ini saya jual. Yang lainnya jangan dulu. Siap. Dipilah. Dan dipilih apa sih yang jadi point of sales-nya kita. Nah kalau sudah ada ini, kita baru siap. Iya. Kalau kita ada produk tertentu yang memang betul siap untuk kita showingkan ke pengguna atau penikmat atau customer kita, baru kita explore besar-besaran. Tapi kalau awal jangan dulu, pelan-pelan aja. Jadi kadang-kadang ini kita buka sesuatu, influencer tertangkap semua untuk memblow up, grand openingnya lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi makanya itu ada, kalau kita di hotel atau di bisnis itu, Mas Dimas, itu kadang-kadang kita ada yang namanya soft opening. Mungkin ada beberapa ya. Jadi kadang-kadang itu dia tidak akan full dulu. Kenapa seperti itu? Karena dia masih
membutuhkan adaptasi. Produk kita butuh adaptasi untuk di pasar, karyawan kita juga butuh adaptasi untuk mengelola ini areanya. Betul. Karena di setiap bisnis itu kan ada karyawan kita ada area masing-masing. Betul. Nah, sama lah mungkin di sini. Ada di bagian-bagiannya. Nah, sama. Nah, kadang-kadang tamu yang datang itu menganggap bahwa satu di perusahaan ini karyawannya itu bisa semua. Iya. Makanya itu kadang-kadang kita di hotel atau di ini ada nama, ada di baju, bagiannya. Ada. Waiter, housekeeping, housekeeping, front office, receptionist. Iya, Nah, setuju. itu sebagai tanda sign untuk bahwa kalau ini kau suruh orang resepsionis kau suruh masak nggak bisa. Iya. Atau ke resepsionis kau suruh bersihkan kamar mandi nggak bisa. Tapi yang ada tulisan housekeepingnya kalau kau suruh bersihkan kamar mandi bersih. Benar. Ya, nah kalau pemain anak restoran kau suruh jadi barista, mungkin rasa minumannya akan tidak selalu tidak bagus. Iya, jadi beda. Jadi beda. Makanya itu kadang-kadang butuh itu tadi adaptasi. Setuju. Adaptasi untuk setiap area dan staf masing-masing. Oke. Pada saat kita berbuka. Makanya Mas Dimas tadi kalau buka bisnis, Amin, itu pelan-pelan saja. Benar. Karena fenomena saya sudah 17 tahun di Kota Kendari. Wes. Iya. Dan tahu fenomenanya. Pada saat baru buka ramai. Besoknya nggak ada orang. Besoknya nggak ada orang, benar sih. Sebenarnya yang paling penting itu strategi marketingnya, ya. Betul. Strategi promosinya. Strategi lah, pokoknya harus strategi dengan baik ya. Strategi itu perlu. Tapi kadang-kadang yang kita sudah strategi yang bagus itu belum menangkap keinginan orang. Iya, betul. Belum masuk di kayak gini Mas. Saya ini sukanya apa? Iya. Oke. Jadi belum tahu keinginan market. Iya, betul. Sehingga ya, makanya itu perlu kita 1-3 bulan, 1-3 bulan itu masa transisi sebenarnya. Jadi kalau kita sama dengan di villa, 1-3 bulan itu transisi. Sampai 1 tahun itu transisi. Oke, baru setelah itu? Nah, tahun kedua itu mulai. Tahun ketiga akan turun lagi. Oh. Jadi bisnis itu, termasuk kita di villa, itu tahun pertama naik tuh. Oke. Tahun kedua mulai naik tuh. Tahun ketiga itu turun. Oke. Semua bisnis begitu. Ini udah pasti ya? Pasti. Oh, oke. Alam. Hukum alamnya kayak gitu ya. Ini jadi perhatian buat kita semua nih. Kalau bahwasannya iya memang benar, bisnis itu kadang tidak semesti stabil harus naik ke atas terus ya, tapi ada momennya. Pemilik juga Mas Dimas itu ini kan sudah begini, naikkan lagi tanpa melihat bahwa ada ini kompetitor nih. Kompetitor. Bisa jadi yang tamu kita itu yang tadinya ke kita itu pindah ke yang lain. Ya. Makanya pada saat ada kompetitor itu was-was kita juga biasanya. Tapi pada saat kalau kita di bisnis, kadang-kadang kalau ada kompetitor itu malah kita senang karena tambah banyak orang yang akan datang. Yang tadinya mungkin tidak dapat fasilitas di tempat kita, dia yakin bahwa kalau saya ke area sana itu dapat fasilitas karena sudah ada tambahan yang lain. Mungkin saya tidak dapat kamarnya, tapi kami dapat makanannya. Iya juga. Jadi selalu kalau kita di bisnis itu kadang-kadang prasangka negatif itu kita hilangkan. Karena makanya itu kalau orang yang berprasangka positif selalu, maka bisnisnya akan tetap stabil. Baik kayaknya untuk kehidupan kita juga kayaknya. Amin ya. Amin. Harus positif. Oke. Kita ngomongin ke depan nih. 3-5 tahun ke depan deh, Pak Baso. Villa Tanjung Tapulaga mau dibuat seperti apa lagi? Villa Tanjung Tapulaga itu akan jadi hotel nanti. Oh, amin. Kita tunggu kabarnya ya. 5 tahun yang akan datang, Villa Tanjung Tapulaga itu akan jadi hotel. Salah satu hotel resort yang bagus di Kendari ya. Nggak sabar. Nah, ini kita sudah mulai ada perencanaan pengembangan. Oke. Jadi mungkin tidak terlalu besar, mungkin sekitar 50-an kamar. Berarti kan kita pengembangan bangunan harus ke jadi building. Iya, di building lagi. Betul. Kalau sekarang kan agak melebar, mungkin nanti ke depannya akan jadi building. Amin. Karena sudah banyak orang yang lebih senang di area
wisata. Wisata, apalagi dekat pantai ya? Betul. Laut. Laut ya betul. Nah, sama dengan fenomena saya pernah dipanggil tahun berapa ke sekitar tahun 2001 ke Bulukumba. Bulukumba itu dulu itu nggak ada juga sampai sekarang ya, masih tidak seperti sekarang ini. Ya karena dulu itu kita lihat bira saja, ya, bira lah. Bira. Sekarang ini semua area Bulukumba itu jadi pengembangan wisata. Nah, dulu itu cuma cottage ya, saya beli 3 hektar. Yang di situ itu di pinggir pantai saya bangun cottage tanpa ada building. Sekarang building semua rata-rata. Bisnisnya udah ke situ berarti ya? Ya, itu ke depan akan di area Tapulaga itu akan seperti itu. Oke. Mas Dimas, karena orang akan datang ke sana. Bukan kalau saat ini mungkin pasar yang ada di sana itu pasar keluarga yang besar. Nanti ke sana itu adalah yang akan ke Tapulaga itu akan jadi keluarga yang kecil. Namanya kita Mas Dimas nih, ada anak 2. Kita sana yuk jalan berdua bertiga atau pasangan baru honeymoon, kita ke sana yuk untuk honeymoonnya. Nah, fenomena yang ini akan kita tangkap Mas. Siap. Karena memang akan jadi gini Mas. Kalau Mas Dimas ada keluarga datang, kan nggak mungkin tinggal di rumahnya. Iya betul juga. Kemudian datang sini kan pasti aja di sana, yuk kita sekalian. Kita ke hotel aja ya? Ke hotel. Atau kita ke sana itu ada wisatanya. Iya. Wisata di sana. Kita nggak dua ke sana karena harga yang ada di kota sama harga yang ada di sana hampir sama. Setuju. Kenapa sekarang ini kita harganya agak mahal Mas Dimas? Karena fasilitas kita kurang. Kamarnya kita kurang. Tapi pada saat kamar yang kita banyak, pasti harga akan turun. Karena menyesuaikan dengan pasar yang ada. Kalau pasar yang ada sekarang ini kan keluarga besar. Makanya kita agak mahal sedikit karena satu villa itu bisa sampai 30-35 orang. Kalau yang besar ya, 5 orang. Kalau yang kecil kan paling 5 orang. Nah, kita akan buat nanti yang per kamar. Yang untuk kayak tadi ada temannya Mas Dimas datang, siap. terus ada keluarga yang datang, ya nggak usah di sinilah, kita kesana aja. Jarak dari kota Kendari ke Kilasan kan cuma 15 menit, 20 menit lah. Iya. Apalagi kalau kita sudah di kota lama, udah deket tuh ya. Itu tinggal 7 menit sudah sampai. Karena alhamdulillah jalan ke Toronipa terutama sudah bagus ya. Sangat bagus. Dan kalau kita jalan ke sana itu aksesnya waktunya tidak terlalu lama lagi. Setuju. Sangat cepat. Kalau saya kesini tadi cuma 17 menit. Itu masih siang-siang nih. Kalau pagi 15 menit sampai sini. Betul. Setuju. Sangat bagus area sana. Makanya kalau ada teman-teman yang mau bisnis sana bisa di Tapulaga aja. Setuju. Dekat dengan kota Kendari. Iya. Setuju juga. Pemandangannya juga bagus. Ya, indah. Oke. Share nomornya, foto-foto di sana kalau sore-sore Mas Dimas. Keren banget sih. Siap Pak Baso. Mudah-mudahan ya terwujud 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang. Amin. Saya bisa berkunjung ke sana sama keluarga saya. Boleh. Udah punya keluarga. Amin. Keluarga kan masih sudah ada sekarang. Sudah. Keluarga inti yang belum ya. Benar juga. Saya mau bawa mami saya buat ngelihat. Amin. Lautnya Sulawesi Tenggara ya. Toronipa tuh. Itu enak berendam di laut, Mas. Jadi berendam di laut itu kalau bisa sekali sebulan. Gitu. Kalau bisa. Dan waktunya kita ambil pagi atau sore hari. Nah, setelah berendam itu nggak boleh mandi selama 15 menit, nggak boleh bilas. Kan kita kadang-kadang itu habis mandi langsung di bilas. Laut langsung bilas ya. Itu nggak. Kalau bisa diamkan dulu sekitar 15 menit lah, 15-20 menit. Biarkan bergetah dulu badan. Nanti setelah itu penyerapan masuk air garam di pori-pori, baru kita bilas. Bilas jangan pakai sabun dulu. Sebenarnya kalau mau pakai sampo itu lebih bagus. Lebih halus ya? Lebih halus. Ini ilmu baru loh buat saya. Makasih loh Pak Baso. Saya biasanya kalau misalnya dari laut, kadang nggak kuat mungkin bau garamnya atau kadang bau amis gitu. Saya langsung mandi. Langsung kalau bisa jangan. Karena siap. Ada pori-pori tertutup, masuk dulu ke pori-pori. Siap. Dan itu nanti nanti setelah itu
kulitnya akan rasakan. Kayak ini kan agak kasar nih, nanti lebih halus. Oke, siap. Mudah-mudahan ya. Ya, Nanti ya, saya ya. coba pas saya main ke villa tanya. boleh. Tapi pagi, apalagi Siap. lebih bagus lagi kalau tengah malam jam 1. Buset. Jam 12 malam. Buset. Ya. Saya jam 10 keluar dari RRI saya takut. Apalagi ke sana. Apalagi sana ya nggak ada lampu dan sebagainya. Siap. Thank you loh Pak advice-nya. Nanti saya akan coba. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya kalau misalnya kita ngomongin tentang ekonomi kreatif, apalagi di Kendari ini banyak anak-anak muda yang mulai mencoba merambah bisnis di dunia kreatif atau ekonomi kreatif. Ada masukan nggak buat teman-teman yang mungkin baru mulai atau baru akan mulai, kayak mungkin di bidang seni, kuliner apa segala macam. Iya. Oke, kalau untuk teman-teman yang baru mulai ya, jadi kalau baru mulai, kalau punya dana 10.000, yang dipakai itu 3.000 rupiah. Kalau mulai ya. Kalau mau mulai sesuatu, kemudian anggap saja biaya yang kita butuhkan itu 10.000. Biaya ini, maka biaya yang harus kita keluar, yang dipakai untuk bisnis itu tidak lebih dari 3.000 rupiah. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Kenapa? Karena mungkin awal ini kita promosinya cukup bagus, itu akan dilirik orang. Karena namanya kita mau mencoba. Kalau kita mencoba produk baru, belum tentu mereka akan continue untuk mencoba. Setuju. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita akan keluarkan 1.500 lagi untuk biaya promosi pada saat bulan kedua. Nah ini kan 2.500, berarti kan sekarang sudah 5.500 nih biayanya yang harus kita keluarkan dari 10.000 ini. Bulan ketiga pasti sudah ada pemasukan. Kita keluarkan lagi 1.500 untuk pengembangan bisnisnya. Jadi 10.000 ini berarti kan sekarang yang kita keluarkan itu 6.500 untuk modal. Masih ada kita punya 3.500. Simpan, jangan dipakai. Jangan pernah pakai biaya ini. Anggap saya kita 10 juta lah. Berarti 3.500.000 disimpan. Jangan dipakai sama sekali. Kecuali ada pengembangan bisnis. Nah, ini untuk berlaku untuk semua bisnis apapun. Makanya orang Chinese itu tidak pernah memakai, teman-teman kita di Tionghoa itu tidak pernah memakai dana pribadi. Jadi mamanya saya mau bangun hotel nih, bangun hotel 30M. Dia cuma pakai dananya itu 5M. Padahal kalau mau dia cashkan bangunannya, sampai operation, itu mencukupi dananya, 30M. Yang diambil apa? Uang bank. 25M uang bank, uangnya cuma 25. Padahal dia punya uang 30. Iya. Tidak mau. Kita harus belajar dari mereka. Karena mereka sudah kita lihat bagaimana mereka berbisnis dan bagaimana mengembangkan bisnisnya. Dan kalau kita dengan konsisten manage dengan baik, saya kira tidak ada hotel yang kolaps, tidak ada bisnis yang kolaps kalau kita cara bisnisnya kita bagus. Pengaturan termasuk untuk manajemen keuangannya. Siap. Karena walaupun kita promosi bagus, produk kita bagus, tapi kita lalai di manajemen keuangan, itu tidak bakalan bisa maju. Siap. Jadi teman-teman kita di Hongkong, bisnis apapun mereka tekuni. Saya punya tetangga dulu dari suku Tionghoa, Chinese ya. Mereka sampai hari ini punya toko sangat besar dan itu mulai dari kecil depan rumah. Jadi kita berhadapan depan rumahnya, dia bikin toko tapi dia sisihkan setiap hari keuntungan yang dia dapat. Kalau dia untung 1.000 rupiah, dia simpan 500 keuntungan ya. Dia simpan setengahnya, dia simpan untuk nanti ke depannya. Yang 500 ini dipakai untuk kehidupan sehari-hari termasuk nanya. Makanya ada dulu kenapa orang Chinese itu makannya nasi bubur. Karena mereka bukan tidak mampu sekali. Ini bukan ini ya, mereka mampu sekali, cuma kalau dia berada di bisnis ini dia harus naikkan tingkatannya. Nah, cara menaikkan tingkatan adalah mengembangkan bisnisnya, memperlebar jangkauan orang untuk bisa dia datang atau dia layani, sehingga
bisnisnya bisa berkembang. Siap, Nah kalau siap, kita kan siap. tidak seperti itu. Jadi kalau bisnis kita berkembang, yang kita paling utama adalah kendaraan, HP ganti, rumah cicil apa segala macam. Mereka nggak Nggak kalau kesana ya? nggak bakalan beli motor baru, nggak bakalan beli mobil baru, nggak bakalan ganti HP. Itu kalau mereka ya. Iya. Nah kita Pak, sedikit ini ada motor cicil Mobil lagi, dah. mobil ada, HP sudah ganti iPhone 17 mamanya. Jangan sampai istri juga baru. Kadang-kadang begitu. Kalau orang Bugis kan begitu, banyak uang katanya ganti istri. Aduh. Siap. Ya, kan? Dan mereka itu konsisten dengan itu. Berapapun yang dia dapat, setengahnya itu wajib simpan. Siap. Untuk pengembangan bisnis. Karena mereka tidak akan mengeluarkan biaya tambahan lagi. Itu dari kantong pribadi. Setuju. Jadi pengembangan pengelolaan, Ya. manajemen keuangan itu khususnya kita harus benar-benar jago Wajib. di situ. Wajib. Wajib di situ ya. Wajib. Kalau nggak punya itu nih teman-teman podcast, siap-siap Siap. mengeluarkan, merogoh kocek yang lebih tinggi lagi buat ngembangin usaha bisnis kamu. Betul. Itu dia tadi masukan dan juga tips dari Pak Baso untuk teman-teman yang baru memulai usaha di dunia kreatif, di industri kreatif ya. Terima kasih Ya, sebelumnya. terima kasih. Semoga nanti saya bisa Wah. berkunjung ya segera ke Villa Boleh. Tapulaga Siap. bersama teman-teman RRI pastinya ya Pak ya. Siap. Boleh. Anytime. Siap. Satu yang terakhir, boleh dong promosiin sekali lagi di mana lokasinya, lebih enak di spot mana, mungkin ada harganya mungkin sedikit atau ada diskon dan sebagainya, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Dimas. Untuk Villa Tanjung Tapulaga kita berada di Desa Tapulaga. Terus kalau jarak dari Kota Kendari ke Villa Tanjung Tapulaga itu sekitar 20 menit. Sangat dekat dan mudah dijangkau karena akses ke sana sudah lumayan bagus. Kami ada fasilitas kolam renang untuk umum, kami juga ada villa, ada bungalow, sekarang ada restoran, ada lagun. Untuk spot-spot tertentu, ada spot yang sangat bagus untuk bisa take-in foto, termasuk untuk video, dan saya rasa nanti kalau mau rasakan juga bagaimana kondisi yang ada di Villa Tanjung Tapulaga, silakan berkunjung. Gas. Harganya juga tidak untuk makanan harga 30.000 sampai 40.000. Affordable lah ya, masih available lah untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman karyawan seperti kami ini masih sangat masuk di budgetnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman di RRI sudah mengundang kami di sini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sukses semua. Siap, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan dong buat Pak Basorani. Itu dia pemirsa perbincangan Dimas di siang hari ini bersama Pak Basorani ya, GM dari Villa Tanjung Tapulaga. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa bersilaturahmi ke tempat Amin. Pak Baso ya. Siap. Nanti kita ketemu ngelihat sunrise sama sunset ya, bareng-bareng ya. Siap. Oke, pemirsa, mudah-mudahan ilmu yang diberikan sama Pak Baso hari ini bisa memberikan impact yang bagus buat teman-teman semua supaya punya ide kreatif bisnis dan juga ngambil sisi positif dari ilmu-ilmu yang dikasih sama Pak Basorani. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Pak Basorani. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.